Halo, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dion dalam acara Dunia Olahraga. Pada hari ini kita akan membahas tentang dunia olahraga, dunia bulu tangkis. Kita akan mulai dari sejarah bulu tangkis ya. Jadi pada awalnya jenis olahraga bulu tangkis atau badminton ini diketemukan atau dijumpai di daerah India ya. Pada sejarah di India ditemukan oleh tentara-tentara Inggris yang pada waktu itu menjajah India. Lalu permainan ini dibawa ke negara Inggris dan dikembangkan di Badminton House namanya. Jadi sebuah rumah atau semacam gedung olahraga yang namanya Badminton House. Lalu olahraga jenis ini dipermainkan atau dipopulerkan di daerah situ, yaitu di kota Gloucestershire ya, Gloucestershire di Inggris, yang pada waktu itu masih menggunakan battledore ya, battledore dan shuttlecock ya, bentuknya semacam kok juga, lalu menggunakan alat pemukulnya itu sejenis dayung ya, atau kayu yang berbentuk seperti dayung perahu ya, sehingga itu dipakai untuk menepok atau memukul seperti layaknya raket ya. Jadi itu battle ya, battledore itu semacam alat dayung perahu. Lalu pada berikutnya di Indonesia sendiri sekitar tahun 1930 olahraga ini sudah mulai dikenal dengan berada di bawah Ikatan Sport Indonesia atau ISI ya, ISI. Karena pada saat itu masih dalam situasi perang ya, Indonesia masih dijajah oleh Belanda, maka olahraga ini tidak begitu aktif ya. Pada waktu kembali tahun 1947, kemudian pada tahun 1948 mulai berkembang kembali, dan waktu merdeka ya, Presiden Soekarno melakukan kampanye ya, melakukan kampanye national building atau pembangunan manusia. Jadi badminton ini menjadi target ya, badminton menjadi target untuk dikampanyekan ya sebagai bagian dari national building atau pembentukan watak ya, pembentukan watak karakter bangsa Indonesia. Dan akhirnya kampanye ini berhasil karena pada tahun 1958 Indonesia menjadi juara Thomas Cup ya, juara Thomas Cup di Singapura ya, di Singapura. Lalu berikutnya induk organisasi bulu tangkis untuk tingkat nasional itu di bawah PBSI ya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yang mulai berdiri tahun 1951 ya, yaitu pada 5 Mei 1951 di Bandung ya, diadakan di Kabupaten Bandung, dan ketua umumnya waktu itu A. Rohdi Parta Atmaja ya, A. Rohdi Parta Atmaja. Lalu untuk induk organisasi bulu tangkis dunia itu di bawah BWF ya, Badminton World Federation ya. Semula namanya IBF ya, International Badminton Federation, yang sejak tahun 1934 ya. Kemudian pada tahun 2006 pada General Meeting di Madrid, Spanyol, organisasi IBF tadi berubah menjadi BWF ya, menjadi Badminton World Federation. Lalu mulai tahun 1992 badminton menjadi olahraga olimpiade ya. Jadi olimpiade mulai 1992 pada Olimpiade musim panas
di Barcelona ya, Barcelona. Dan waktu itu Indonesia dapat meraih 2 emas ya, 2 emas, yaitu medali emas dari tunggal putri Susi Susanti dan tunggal putranya Alan Budi Kusuma, yaitu tentang secara singkat tentang bulu tangkis ya. Kemudian tentang serba-serbi yang berikutnya tentang bulu tangkis ya. Satu, panjang ya, panjang lapangan ya, panjang lapangan bulu tangkis itu 13,40 meter ya, 13,40 meter. Lebar lapangannya 6,10 meter ya, lebar 6,10 meter. Lalu untuk 6,10 meter itu untuk lapangan double ya, untuk ganda ya. Sedang untuk lapangan tunggalnya itu 5,18 meter ya. Jadi ada 2 deh. Itu satu lapangan itu sering dipakai untuk permainan tunggal dan permainan ganda. Yang itu untuk yang tunggalnya lebarnya cuma 5,18 meter. Lalu kalau untuk double berarti seluruhnya itu lapangannya itu digunakan untuk lebarnya itu 6,10 meter. Lalu jarak garis servis ya, jarak garis servis dengan garis net itu 1,90 meter. Lalu jarak garis servis belakang ya, jarak garis servis belakang untuk ganda dari garis belakang itu 0,76 meter ya. Jadi jarak garis servis belakang, jadi servisnya biar dari depan biar garis belakang ya. Untuk ganda itu untuk servisnya tidak sampai garis belakang semua ya. Jadi itu ada jarak itu 0,76 meter itu. Jadi kalau untuk tunggal itu seluruhnya itu dipakai, tapi untuk double ya garis belakangnya itu 0,76 itu untuk ganda. Lalu jarak garis servis ya, jarak garis servis tengah dari garis samping lapangan adalah 3,05 meter. Lalu jarak garis samping permainan tunggal dari garis pinggir lapangan atau garis ganda dari 0,46 meter ya. Jadi jarak garis samping permainan tunggal dari garis pinggir lapangan ya 0,6 meter. Jadi itu ada garis samping itu yang untuk ganda, lalu yang garis 0,46 dari pinggir itu untuk tunggal. Ini berlaku untuk nasional maupun internasional ya. Lalu tinggi net badminton ada 1,55 meter ya, 1,55 meter. Oke, kemudian berikutnya jenis-jenis kejuaraan ya. Jenis-jenis kejuaraan untuk bulu tangkis, yang pertama kejuaraan dunia ya, kejuaraan dunia BWF ya. Sejak tahun 1977 diadakan setiap 3 tahun sekali ya, 3 tahun sekali itu. Dari tahun 1983 ya. Setiap tahun diadakan dari tahun 3. Sejak 2006 ya. Sejak 2006 BWF memutuskan acara ini jadi tahunan ya. Jadi mulai 2006 itu berubah ya, dari dulu 3 tahun sekali, kemudian berubah menjadi setiap tahun. Kemudian yang kedua Piala Thomas ya. Piala Thomas itu partai bergu putra ya, partai bergu putra dunia. Yang pertama diadakan tahun 1948 1949 ya. Lalu Piala Uber yaitu partai bergu putri dunia diadakan pada tahun 1956 1957 ya. Kedua kejuaraan ini diadakan 2 tahun sekali ya, 2 tahun sekali. Lalu ada Piala Sudirman, ya, ini piala yang agak baru, ini inisiatifnya dari Indonesia ya, yang diadakan untuk menghormati nama
Pak Sudirman ya, dulu ketua PBSI yang paling lama ya, yang paling berjasa mempopulerkan bulu tangkis. Jadi Piala Sudirman partai bergu putra putri. Jadi kalau tadi bergu putra itu Thomas Cup, bergu putri Uber Cup ya, ini dari Inggris dua-duanya. Yang Piala Sudirman ini dari Indonesia, ini untuk campuran, jadi ada putra ada putri ya. Ini diadakan sejak tanggal 24 sampai 29 Mei 1989 ya. Jadi ini kejuaraan untuk campuran ya. Jadi biasanya tunggal putra ya, lalu tunggal putri, lalu double putra ya, double putri, lalu double campuran. Jadi ini gabungan putra dan putri. Lalu yang berikutnya itu kejuaraan BWF ya, Super Series. Kejuaraan BWF Super Series ini mulai dipertandingkan 14 Desember 2007 ya, setiap tahun ya. Dan ini ada sekitar 12 kejuaraan di seluruh dunia. Jadi ada di 12 negara-negara yang bulu tangkisnya atau bulu badmintonnya cukup terkenal. Jadi ini ada dari hampir tiap bulan ada kejuaraan tingkat Super Series ya. Jadi ini biasanya untuk berperingkat 32 ya, berperingkat 32 dunia ini bisa untuk mencari poin ya, mencari poin untuk akhir tahun nanti ada kejuaraan semacam kejuaraan dunia ya gitu. Berikutnya kita tentang istilah ya, istilah dalam olahraga bulu tangkis ya. Supaya kalau kita mengenal bulu tangkis, kita mengenal juga istilah-istilah dalam permainan ya. Istilah nomor 1 stroke ya. Stroke ini bukan penyakit stroke ya, penyakit orang tua yang tidak bisa berjalan, tapi stroke ini kalau dalam dunia renang ini stroke itu gaya ya. Ada breaststroke ya, gaya dada ya. Butterfly stroke itu gaya kupu-kupu ya. Ini kalau dalam bulu tangkis stroke itu pukulan ya, tepokan ya. Jadi jenis-jenis pukulan atau jenis-jenis tepokan dalam bulu tangkis itu disebut stroke ya. Maka kalau sebelum pemain melakukan pertandingan, mereka biasanya pemanasan dulu dengan melakukan stroke ya. Stroke itu tadi pukulan ya, cara smash ya, cara drop shot ya, cara lob ya, itu termasuk dalam jenis stroke ya. Maka tadi stroke tadi dibagi menjadi backhand ya. Backhand itu pukulan ya. Pukulan itu kalau arah depan itu ya, jadi bagian punggung itu di depan ya, itu backhand namanya. Biasanya di sebelah kiri ya, kalau orang normal itu sebelah kiri itu backhand, pukulan di arah kiri, kiri depan, kiri belakang itu backhand. Maka tangannya ini bentuknya begitu ya. Nah kalau forehand ya, kalau backhand tadi punggungnya berada di depan ya, di depan arah ke lawan itu. Kalau forehand itu arah depan ini ya, biasa di sebelah kanan. Jadi kalau kita normal tidak agital itu pukulan sebelah kanan itu namanya forehand ya. Forehand depan bisa, forehand belakang bisa. Itu forehand. Jadi bagian telapak tangan ini mengarah ke lawan. Itu pukulan forehand. Kalau backhand itu ya sini backhand. Itu backhand forehand. Lalu ada smash ya. Smash itu pukulan yang keras ya, menukik ya dari lapangan belakang ke arah lawan ya, itu bisa arah ya, biasanya ke arah pinggir ya. Biasanya kalau pemain yang bagus itu pukulan smashnya cukup berbahaya ya, biasanya ke pinggir ya, bisa silang ya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau lurus ya dari kanan menyusur garis pinggir ya kanan, atau dari pinggir kiri ya, biasanya itu tipis ya di dekat garis-garis ya. Itu smash ya. Lalu ada drop shot ya. Drop shot itu kebalikan dengan smash ya. Kalau smash itu dilakukan sekeras-kerasnya, drop shot itu biasanya lembut ya, pelan. Jadi pukulannya itu mengarah ke melewati net aja. Jadi biar tidak kencang ya. Kalau kencang itu bisa sampai ratusan kilometer itu kalau dihitung itu kan ya, kecepatan smash itu. Ya, kalau drop shot itu hanya pelan, jadi hanya melewati net ya. Jadi biasanya pemain suka melakukan tipu ya, kadang-kadang di smash, kadang-kadang pura-pura mau di smash, jadi kelihatannya mau di smash, tahu-tahu drop shot ya, jadi bolanya hanya pelan ya, dilewati net ya, jadi bolanya jatuh di dekat net.
Lalu rally ya, rally. Rally itu kalau dibilang semacam durasi atau lamanya permainan ya. Lamanya permainan dari mulai servis sampai mati itu rally ya. Jadi terjadi rally itu berarti jadi kalau mendapat poin lama karena sama-sama tangguh itu bisa ya sampai puluhan pukulan atau bahkan ratusan pukulan baru dapat 1 poin ya. Terjadi rally namanya rally, jadi panjang gitu. Lalu berikutnya drive ya. Drive itu pukulan yang mendatar ya. Kalau smash itu kan menukik ya dari atas ya. Biasanya sampai melompat tinggi ya dari belakang smashnya kencang ya. Drop shot tadi hampir kayak smash tapi pelan ya. Kalau rally itu biasanya bolanya nggak jauh dari net dan didatarkan ya, jadi hampir rata dengan net, di atasnya dikit ya, itu drive ya. Jadi biasanya bolanya itu bisa kena kepala ya, karena bolanya itu biasanya permainan cepat ya, jadi itu rally drive ya. Lalu chop ya, chop itu dipotong ya, chop itu potong. Kalau arti chop itu kan memotong kayak pisau itu. Jadi ini kalau dalam bulu tangkis chop itu biasanya musuh melakukan lob ya yang agak tanggung ya, jadi tidak terlalu tinggi, jadi dipotong sama pemain itu, dicegat ya, didekat itu cegat ya, jadi hanya dihadang lah, jadi supaya bola jatuhnya ya cepet ya, jatuhnya tidak seperti smash tapi jatuhnya dipotong karena bola itu lagi mau menyerang tapi dipotong di tengah jalan supaya jatuh di dekat net saja, itu chop. Netting ya, netting itu permainan net ya, jadi biasanya tipis ya, jadi menyeberangi net tapi tipis ya, biasanya susah di smash ya karena biasanya tipis, bahkan kadang-kadang bergulir ya, itu kalau semakin canggih biasanya netnya semakin tipis ya, jadi susah ya mau di smash susah ya, diangkat pun kadang-kadang susah ya karena tipis ya, jadi kalau diangkat nyangkut ya, kalau di smash juga sama juga nyangkut juga ya karena tipis ya. Lalu placing ya, placing itu penempatan bola. Jadi biasanya kalau pemain yang sudah matang, yang sudah berpengalaman tuh penempatannya cermat juga ya. Jadi placing itu penempatannya drop shot kanan, drop shot kiri, netnya, lobnya juga jauh ya, tidak tanggung ya, tidak mudah di smash ya. Lobnya tuh dalam ya, jadi biasanya jatuhnya tuh hampir turun tegak lurus dari atas, jadi itu susah ditembak itu. Placing. Lalu ada determinasi atau antisipasi ya. Determinasi atau antisipasi itu semacam perkiraan ya, jadi itu semacam insting pemain ya untuk mengira bola kira-kira misalnya mau di smash ke kanan atau ke kiri, itu biasanya kalau pemain yang sudah berpengalaman atau itu antisipasinya juga tepat ya. Lalu ada endurance itu daya tahan ya. Jadi pemain itu biasanya selain kuat itu ada daya tahan, artinya tidak mudah capek ya, endurance. Lalu ada speed ya, itu kecepatan ya. Biasanya bulu tangkis itu termasuk olahraga yang memperlihatkan atau mempertontonkan kecepatan ya, power ya. Speed and power ya, jadi speednya kecepatan, power tenaga ya. Jadi power tenaga, kalau speed kecepatan, jadi biasanya dua-duanya itu diperlukan dalam permainan bulu tangkis karena dia seorang diri mengcover atau menutupi lapangan tadi yang ukurannya tadi 13 kali 6 tadi, itu seorang diri dan itu bolanya biasanya cepat ya. Lalu terakhir itu footwork ya. Footwork atau daya tahan kaki atau kelincahan kaki. Footwork itu jadi di sini semacam ya kemampuan kaki untuk menutup lapangan ya, supaya bisa menerima smash ya dari belakang, ngambil bola dekat net ya. Jadi ini footworknya enteng, kalau yang bagus itu cepat ya, menutup kanan kiri belakang depan ya. Itu berikutnya. Oke, saya kira itu tentang istilah-istilah. Lalu ada lagi beberapa yang masih perlu kita sampaikan. Yang berikutnya itu
legenda bulu tangkis ya, legenda bulu tangkis. Terutama untuk bulu tangkis Indonesia dulu ya. Yang nomor satu itu kalau dari Indonesia itu Rudi Hartono ya. Rudi Hartono itu lahirnya tanggal 18 Agustus ya. 18 Agustus 1949 ya. Nama waktu kecil itu Neo Hap Liang ya namanya, karena dia dari warga keturunan ya Tionghoa ya, namanya Neo Hap Liang. Ini prestasinya cukup mencengangkan ya. Pertama yang sangat luar biasa itu juara All England ya. Juara All England 8 kali ya, 8 kali itu. Yang 7 kali berturut-turut ya. Itu mulai dari tahun 1968 itu ya, waktu dia berusia 18 atau 17 tahun itu ya, 168. Sampai dia juara terakhir itu 1976 ya. Jadi yang berturut-turut dari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974. Ini 7 kali berturut-turut ya. Lalu tahun berikutnya kalau tidak salah itu juara 2 ya, 75 itu. Lalu 1976 juara kembali. Jadi dia juara 8 kali All England. Ini tertulis dalam Guinness Book Record ya, termasuk buku rekor dunia ya. Tidak ada di dunia yang bisa menyamai Rudi Hartono ya. Lalu tahun 1990 dia juara dunia ya di Jakarta itu. Jadi tahun 76 itu dia juara All England yang terakhir. Dan tahun 1976 itu juara All England terakhir. Tahun 1980 itu juara dunia ya di Jakarta, mengalahkan Lim Swee King ya, itu juara dunia. Lalu juara Piala Thomas ya, dia juara Piala Thomas itu 4 kali ya. Lalu berikutnya dia mendapat tanda kehormatan dari pemerintah ya, yaitu Bintang Mahaputra ya. Bintang Mahaputra Utama ya, tahun 2000. Ini tentang Rudi Hartono ya. Lalu yang berikutnya itu Lim Swee King ya, Lim Swee King ya. Ini juga mendekati prestasi Rudi Hartono juga ya, yang terkenal dengan smashnya, smash ya, smash king namanya ya, smash king. Dia smashnya sangat keras ya. Bahkan backhand aja dia smash. Kadang-kadang kalau dia diserang backhand malah bisa smash ya. Itu Lim Swee King. Itu Lim Swee King itu dari Kudus, lahir tanggal 28 Februari ya, 28 Februari 1956 ya. Yang pertama juara All England 3 kali ya. Kalau Rudi Hartono 8 kali, ini 3 kali ya. Tahun 1978, 1979, 1981 ya, 3 kali juara All England. Lalu juara Piala Thomas ya, 3 kali. 1976, 1979, 1984 ya. Lalu beberapa juara lain antara lain Swedia terbuka ya, juara Piala Dunia juga ya, Piala Dunia tahun 1982 ya, dia Piala Dunia 82 juga. Ini yang kedua ya. Lalu dia juara juga beberapa kejuaraan lagi seperti Indonesia terbuka ya, Indonesia Open ya, Malaysia Open dan sebagainya ya. Kemudian berikut itu Christian ya, Christian Hadinata, ini juga sama. Ini pemain ganda putra Indonesia termasuk yang legenda juga. Christian Hadinata itu dari Purwokerto ya. Itu namanya Tie Beng Guat ya, nama Tionghoanya Tie Beng Guat ya. Dia prestasinya ini cukup mencengangkan juga ya. Dia juara nasional ya, ganda ya, bersama dengan Atik Johari ya, tahun 1971. Dengan pasangan yang berbeda-beda. Ini Christian Hadinata tadi jago ya. Yang pertama dengan Atik Johari ya. Lalu yang kedua juara Asia ya, ganda campuran ya, dengan Retno Kostiah 1971. Ketiga juara ganda putra ya, All England ya, dengan Ade Chandra 2 kali ya, 1972 dan 1973.
Lalu 4, juara campuran All England ya dengan Imelda Wiguna tahun 1979 ya. Nomor 5, juara ganda putra dunia ya. Ganda putra dunia dengan Adi Chandra tahun 1980 ya. Lalu 6, ganda campuran dunia ya. Ganda campuran dunia dengan Imelda Wiguna ya tahun 1980 juga. Lalu ke-7, juara ganda campuran ya, juara ganda campuran dunia ya dengan Ivan Ali ya, dengan Ivan Ali tahun 1985 ya. Jadi ini dengan orang-orang yang berbeda dia bisa juara ya. Jadi boleh dikatakan dia dengan siapapun bisa main ya. Lalu dia pensiun tahun 1986 pada usia 37 tahun dan menjadi pelatih ya, pelatih nasional. Dan karena dia memang latar belakangnya itu seorang guru ya, Christian Nadinata sekolah di pendidikan guru ya, di kalau nggak salah di IKIP Rawamangun ya, waktu itu IKIP Rawamangun namanya dulu IKIP ya, sekarang namanya Universitas Negeri Jakarta ya. Nah, ini Christian Nadinata ini lulusan sekolah guru ya, kemudian dia pensiun dan akhirnya menjadi pelatih nasional dan juga menjadi pengurus PBSI ya, yang sampai sekarang ya masih ya. Oke, saya kira untuk bagian ini cukup sekian dulu. Nanti karena ini pembahasannya cukup banyak ya, karena untuk olahraga bulu tangkis ini termasuk andalan ya, andalan dari Indonesia untuk mendulang emas di dalam kejuaraan-kejuaraan dunia, terutama ya dalam kejuaraan seperti Olimpiade, karena di dalam Olimpiade ini Indonesia agak susah mencari terutama medali emas ya. Jadi ini bulu tangkis ini yang sudah katakanlah menjadi tradisi ya dari tahun tadi 1957 ya sampai sekarang, termasuk Indonesia punya prestasi yang hebat. Jadi ini perlu kita pertahankan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Apabila video YouTube ini berguna, silakan di like ya, di share ya, di komen, dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.